Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Siti Nurholidah. Saya dari STAI Harisma, Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak asasi manusia dan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Menurut Mahfud MD, hak asasi manusia ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia, ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama ada Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya keadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang kedua ada Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence, yaitu deklarasi kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negeri merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Dan yang terakhir ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri atau Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut, atau Declaration Destroyed the Iron at the Southern, atau
Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dihasilkan oleh Republik Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama ada hak atas kebebasan atau liberty. Yang kedua, hak atas kesamaan yaitu equality. Dan yang terakhir ada hak atas persaudaraan yaitu fraternity. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi yang pertama ada kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Yang kedua ada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Yang ketiga ada kebebasan dari kemelaratan dan yang terakhir ada kebebasan dari ketakutan.